Anda menyaksikan segmen Create Up dan kembali bersama rekan saya ada Wiki Adria. Betul, dan kali ini kami akan membahas mengenai tema menarik yaitu adalah kembangkan bisnis melalui perluasan layanan menggunakan omnichannel. Sudah tersambung melalui video conference ada Mas Hadi Kuncoro, beliau adalah Group CEO Power Commerce Asia. Selamat pagi Mas Hadi. Selamat pagi Mas Wiki. Selamat pagi Mbak Priska. Terima kasih untuk waktunya pada pagi hari ini. Langsung saja nih Mas Hadi, bagaimana sih melihat tren layanan omnichannel di sektor retail Indonesia saat ini? Ya, tentunya ini sebetulnya dalam proyeksi 5 tahun lalu saya sudah percaya bahwa omnichannel itu akan menjadi sebuah future solution untuk retail Indonesia. Dan kemudian setelah pasca pandemi itu kemudian semakin mempercepat proses semua orang retail ini pengen untuk mendapatkan solution dari omnichannel ini sendiri. Ya, yang dimaksud dengan omnichannel ini adalah sebuah evolusi solution dari sejak retail itu dulunya adalah hanya mungkin punya jualan di single channel, punya toko offline saja atau dijualan di offline saja. Kemudian era e-commerce, kemudian mereka punya online bisnis dan sejenisnya. Nah, 2 tahun kemarin COVID itu mengajari semua orang itu mempercepat yang tadinya offline saja, mereka menjadi punya channel berikutnya berupa multi channel di online. Dipaksa 2 tahun itu semua untuk punya online. Nah, sekarang eranya adalah post COVID, di mana kemudian mencari titik balancing lagi antara online dan offline-nya di sini. Makanya setelah post-COVID ini, menurut data yang kita miliki adalah 41% orang itu balik ke eksklusif offline. Kemudian sekitar 49% itu adalah kemudian dia hybrid, online dan offline. Sisanya sekitar 10%, 9-10% itu adalah eksklusifly di online. Nah, ini yang kemudian sedang terjadi pergerakan. Maka kemudian omni-channel ini adalah sebuah solusi di mana teknologi solution yang untuk mengintegrasikan di mana para penjual untuk bisa menjual di online dan offline, karena kemudian perilaku pasarnya sekarang ingin semua berada mendapatkan kemudahan berbelanja itu mau di online maupun di offline. Nah, itulah kemudian sebuah konsep omnichannel, dan ini akan menjadi tren ke depan semakin tentunya dibutuhkan lebih banyak lagi oleh masyarakat untuk omnichannel ini. Ya, mengapa belakangan konsep layanan omnichannel ini cukup booming, Mas Hadi? Ya, karena memang akhirnya setelah COVID itu masyarakat itu kan sudah mulai familiar, yang tadinya offline, COVID kemarin diajarin online di situ. Nah, sekarang kemudian masyarakat sudah terbiasa dengan menggunakan digitalisasi tools ini, akhirnya mereka menjadi terbiasa menjadi online dan offline di situ. Nah, sehingga kemudian akhirnya karena masyarakat ingin kemudahan itu dan semuanya ada di handphone, online dan offline dimanapun, maka mau tidak mau peritel harus mengikuti keinginannya perubahan pasar ini di situ. Nah, demografi Indonesia 65% itu di usia 35 tahun ke bawah. Yang dimana kemudian demografi itu adalah sangat digital savvy, Mas. Nah, sehingga kemudian apapun dari handphone, sehingga kemudian ketika dia berbelanja apapun, dia ingin mencari informasi produk apapun, ingin bertransaksi sebisa mungkin, kemudian dia ingin dalam genggaman handphonenya tadi. Oke. Di situ. Karena praktis, memudahkan begitu ya untuk para konsumen, sehingga ya retailer ataupun pelaku e-commerce juga perlu memiliki layanan omnichannel untuk saat ini. Nah, solusi yang ditawarkan Power Commerce Asia apa nih, Pak? Ya, kami adalah sebuah perusahaan teknologi yang memang betul memberikan solusi membangun teknologi ERP untuk omnichannel. Jadi kami memberikan solusi layanan kepada brand-brand owner atau para peritel yang dimana kemudian yang mereka ingin berjualan mau di online, mau di offline, mau B2C, mau B2B, dan juga mau dengan community reseller platform affiliate, itu dalam satu integrasi teknologi aplikasi ERP omnichannel ini. Jadi mereka tidak perlu satu-satu punya aplikasi. Di online punya aplikasi sendiri, di offline punya sendiri, B2B-nya punya sendiri. Nah, dengan omnichannel teknologi kami yang bernama PowerBiz ini semua terintegrasi secara otomatis dalam satu aplikasi. Nah, sehingga brand owner dan retailer itu dia tinggal mengontrol, kemudian mengeksekusi perencanaan order manajemennya, warehouse inventory management sistemnya dalam satu application PowerBiz ini. Oke, artinya ada simplifikasi dari manajemen bisnisnya begitu ya.
dengan bentuk omnichannel, tapi kemudian dengan solusi yang Anda tawarkan ini dapat membuat operasional bisnis menjadi lebih singkat lah ataupun menjadi lebih ringkas. Oke, kita masih ada satu segmen lagi, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, Mas Hadi dan juga pemirsa, dan tetap sama kami akan segera kembali. Ya, kami masih berbincang bersama Mas Hadi Kuncoro, beliau adalah Group CEO Power Commerce Asia, dan masih berbincang mengenai kembangkan bisnis melalui perluasan layanan menggunakan omnichannel. Oke, kita lanjutkan begitu ya perbincangan terkait dengan omnichannel ini. Nah, sebenarnya value apa sih yang dapat diperoleh oleh retailer dari layanan Power Commerce Asia? Ya, baik Mbak. Jadi dengan menggunakan PowerBiz atau Omnichannel ERP ini, maka kemudian teman-teman penjual atau retailer atau brand owners, ketika dia berjualan di multi-channel, baik itu misalnya di online-nya misalnya lewat marketplace, atau kemudian live streaming shopping, ya, kemudian atau lewat sosial media, website, dan sejenisnya, begitupun dia berjualan dengan punya toko offline. Di situ misalnya punya toko offline atau lewat distributor, lewat reseller community, maka kemudian secara teknologi teman-teman ini tidak perlu punya aplikasi yang begitu sangat banyak di situ. Jadi kami bisa mengintegrasikan semuanya dari sejak mengontrol toko-tokonya, foto-fotonya, inventory yang tersedia di channel-channel tadi, yang available berapa, sampai kemudian order management. Ketika semua order ada, itu secara otomatis langsung ditangkap di warehouse. Dan warehouse untuk melakukan fulfillment, pick, pack, dan pengiriman sendiri secara otomatis tanpa harus kemudian banyak-banyak aplikasi di situ. Nah, kemudian yang kedua, dari sisi pelanggan, tentu omnichannel itu objektifnya adalah agar customer atau pembelanja itu merasakan pengalaman yang sama. Contoh misalnya kayak gini, ketika kemudian dia ada berjualan di online, tokonya di online, maka kemudian kita secara teknologi bisa memberikan layanan fulfillment atau pengiriman itu dari stok inventory warehouse dari beberapa kota. Sehingga kemudian orang di Surabaya ketika dia ngorder dari Surabaya, alamatnya Surabaya, itu pengiriman stoknya itu tidak dari Jakarta, gudang Jakarta. Sehingga apa? Orang Jakarta, orang Surabaya itu sama experience-nya. Ongkirnya sama, pengiriman lead time-nya sama, dan dia bisa memilih layanan pengiriman kayak layaknya orang Jakarta di dalam kota. Baik instan, mau regular, atau next day, dan sejenisnya. Nah, ini yang menjadi kelebihan dari sisi teknologi omnichannel ini di situ. Baik, layanannya sejauh ini di mana saja dan bagaimana sambutan market akan produk layanan yang dihadirkan oleh Power Commerce Asia, Mas Hadi? Ya, sekarang ini kita punya beberapa kota yang kita cover untuk fulfillment-nya. Kami juga punya gudang di Jakarta, Surabaya, Jogja, Bandung, dan beberapa stock point yang memang kita bisa kembangkan di beberapa kota. Namun kemudian secara teknologi kami hampir bisa mengcover sekarang lebih dari 50 brand, baik itu multinasional brand atau global brand maupun local brand, nasional brand itu sendiri. Gitu. Jadi baik itu kemudian yang kategorinya fashion, kosmetik, atau kemudian elektronik, sampai kemudian untuk barang-barang untuk otomotif, kami juga memang melayani brand-brand kategori yang dari multi kategori brand itu sendiri. Oke, singkat saja apa target ke depan, Mas Hadi? Target ke depan tentunya kami ingin juga benar-benar multi-channel ini bukan hanya untuk memberikan layanan kepada brand-brand besar, nasional brand, multinasional, tapi kami juga siapkan PowerBiz ini untuk bisa memberikan layanan solusi pada teman-teman UKM. Problem-problem yang memang disolusikan untuk UKM. Karena UKM juga sama, brand-brandnya, mereka juga pengen hadir di multi-channel tadi, di marketplace, di online, di offline, mereka juga pengen. Di situ. Nah, kami pengen teknologi ini dipakai untuk bukan hanya teman-teman brand yang besar, tapi juga teman-teman UKM di seluruh Indonesia. Baik, amin. Semoga teman-teman UKM juga bisa merambah omnichannel ini, begitu ya? Ya. Mas Hadi, terima kasih atas waktunya, sukses untuk Anda dan juga sukses untuk Power Commerce Asia. Sampai jumpa. Selamat pagi. Oke, sebelum kita akhiri pemirsa, kami update terlebih dahulu posisi deretan saham yang menjadi top gainers dan juga top losers. Berdasarkan data berikut ini dapat Anda cermati di layar. Ada Okas pemirsa dengan kenaikan mencapai 19%, kemudian PSDN 14,06%, PTMP 13,48%, JARR 12,61%. Ya, sementara itu ada top losers HAJJ
Sage, SMIL, dan RSX dengan pelemahan masing-masing 8,5%, 6,83%, 6,76%, dan 6,74%. Oke, yang menarik dari data yang ditampilkan juga pemirsa ya, ada UNTR, S Hardware, Adaro, PTB, ABRI, saham-saham yang kategorinya blue chips ini sudah kembali masuk dalam deretan top gainers berdasarkan persentase pemirsa ya. Semoga bisa menjadi referensi sumber informasi untuk Anda. Dan pemirsa, demikian Power Breakfast kali ini sudah 90 menit kami menemani Anda. Ya, dan semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Wiki Adrian. Saya Prisa Somodatu, pemirsa. See you in the morning.